Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabat semuanya, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Baik, semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada kita sekeluarga kesehatan dan keberkahan. Sahabat, kita lanjutkan. Sifat Allah berikutnya adalah mukhalafatuhu lil hawadisi. Allah itu berbeda dengan ciptaannya. Allah zat yang maha menciptakan. Allah berbeda dengan apa yang Dia ciptakan. Allah berbeda dengan ciptaannya. Fadirus samawati wal ard, ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yadra'ukum fih laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dia mencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah sampaikan kepada kita bahwa tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Dia. Allah menciptakan kita, Allah yang maha tahu. Kemudian Allah sampaikan kepada kita, tidak ada sesuatu apapun yang Allah ciptakan yang menyerupai Allah. Ada di antara manusia mungkin yang berpikiran bahwa Allah yang kita sembah itu sama dengan makhluknya. Maha suci Allah dari semua dugaan itu. Jadi Allah yang menciptakan, maka Allah berbeda dengan ciptaannya. Mukhalafatuhu lil hawadisi, itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, Allah bersifat qiyamuhu binafsihi. Allah maha berdiri sendiri. Faman jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Allah tidak bergantung kepada manusia. Allah tidak bergantung kepada ciptaannya. Apapun ciptaannya, Allah tidak bergantung. Allah maha berdiri sendiri. Allah itu zat yang maha kaya. Allah zat yang maha berkehendak. Maka Allah tidak bergantung kepada manusia. Allah tidak bergantung kepada semua ciptaannya. Allah itu maha berdiri sendiri. Di sahabat-sahabat semuanya, jangan sampai ada di antara kita yang berpendapat bahwa ketika kita bersedekah itu kemudian untuk kepentingan Allah. Bukan, itu untuk kepentingan diri sendiri. Ketika kita beribadah untuk kepentingan Allah, bukan, kita beribadah untuk kepentingan kita sendiri. Di mana letak kepentingannya? Dengan kita beribadah, kita dekat
kepada Allah. Dengan kita beribadah, kemudian hati kita menjadi tenang. Ada satu penelitian menarik tentang hubungan pengaruh zikir pada saraf parasimpatis gitu ya. Saraf yang membuat kita tenang, dan ternyata ada hubungan antara zikir dengan aktivitas saraf parasimpatis. Kalau Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, sesungguhnya zikir itu akan menenangkan hati. Ternyata penjelasan secara ilmiahnya pun ada. Maka kita beribadah, kita berzikir, kita berinfak, kita sedekah itu untuk kepentingan kita sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam ini. Kita lanjutkan. Yang berikutnya, wahdaniyah. Allah itu wahdaniyah, Allah itu tunggal, Allah itu esa. Lau kana fihima alihatan illallahu la fasadata, fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maha suci Allah yang mempunyai arsy daripada apa yang mereka sifatkan. Allah itu tunggal, Allah itu esa, tidak ada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada Tuhan yang lain, tentu saja Tuhan yang lain itu akan rusak binasa. Yang zat yang maha kuasa tentu hanya satu. Zat yang maha segalanya tentu hanya satu. Kalau seandainya ada dua yang punya kekuasaan yang sama, tentu keduanya akan berperang. Maka kita harus yakini betul bahwa Allah itu wahdaniyah, Allah itu tunggal, Allah itu esa. Tidak ada sesuatu zat yang menyerupainya, dan tidak ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di satu-satunya Tuhan yang layak untuk kita sembah, la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang layak, tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu wahdaniyah, Allah itu tunggal, Allah itu esa. Yang berikutnya, Allah itu qudrah, Allah itu maha berkuasa. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyafihi wa idza adlama 'alaihim qamu walau sya'allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, maka mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah maha berkuasa, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Semua yang terjadi di dunia ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua terjadi atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian kita mempunyai anggapan bahwa segala sesuatu itu berjalan dengan sendirinya, berjalan secara alamiah. Tidak, Allah lah yang mengatur semuanya.
bahkan kilat yang menyambar itu terjadi atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala sesuatu, semuanya yang terjadi di dunia ini, semuanya atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Itu sementara yang bisa saya sampaikan. Insya Allah masih ada kelanjutannya lagi. Segala kebenaran datangnya dari Allah, dan kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.